Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah yang sama, yaitu mengenai sejarah dari Kekaisaran Romawi. Para kaisar yang memerintah Romawi setelah Nero kemudian membawa Romawi menjadi sebuah imperium besar dengan melalui kombinasi kekuatan militer dan kemampuan politik yang cerdas. Akan tetapi, pada masa kejayaannya ini, Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Setelah kematian Nero pada tahun 68 Masehi, Senat menyatakan Sulpicius Galba sebagai kaisar. Dia merupakan anggota keluarga bangsawan terkemuka dan mantan gubernur Spanyol. Oleh karena itu, dia disambut oleh para senator. Namun, penunjukan Galba tersebut telah menandai adanya penyimpangan dalam prinsip pengangkatan kaisar yang sebelumnya telah turun-temurun. Dengan kata lain, kaisar baru tersebut tidak memiliki hubungan dengan dinasti Julio Claudian. Jika orang yang bukan keluarga kaisar bisa menjadi kaisar, maka secara teori, setiap anggota pemerintah memiliki hak atas tahta kekaisaran. Sewaktu Galba menjadi kaisar, dia dihadapkan pada kerusakan pemerintahan kekaisaran. Bagaimana tidak, hukum-hukum dan ketertiban sudah tidak ada lagi di Roma. Dan untuk pertama kalinya dalam satu abad terjadi pertempuran di jalan-jalan serta banyaknya pembunuhan dan perampokan. Di dalam hal ekonomi setelah pemerintahan Nero, kekayaan kekaisaran sudah habis tak tersisa. Permasalahan tidak cukup sampai di situ saja. Legion yang berada di provinsi berperang satu sama lain. Masing-masing dari mereka mendukung calon kaisarnya sendiri. Salah satu yang paling bersemangat adalah Legion dari Utara yang dikenal sebagai pasukan Rhineland. Legion Utara merasa berhak atas tahta karena mereka memiliki andil yang besar terhadap kejatuhan Nero. Pada bulan Januari tahun 69 Masehi, di bawah pimpinan Aulus Vitellius, Legion Utara bersiap untuk berbaris menuju Roma. Menanggapi ini, Galba kemudian menunjuk Piso Licianus untuk melawan pemberontakan. Dia juga menunjuk Licianus untuk menjadi penerusnya. Keputusan ini membuat Marcus Salvius Otho yang merupakan orang kepercayaan Galba sakit hati karena dirinya berharap dapat ditunjuk oleh Galba sebagai penerusnya. Otho yang merupakan bankir terkemuka kemudian menyuap pengawal Praetorian untuk membunuh Galba di jalan. Setelah kematian Galba, Senat kemudian mengakui Otho sebagai kaisar baru. Namun, pemerintahannya hanya berlangsung selama 3 bulan. Perlu kita ketahui bahwa Legion Jerman masih maju ke Roma dengan Vitellius sebagai pemimpinnya. Otto kemudian mengumpulkan pasukan yang dibentuk secara spontan. Pasukannya yang ditambah dengan pengawal Praetorian kemudian menghadapi pasukan Legion Utara di Cremon, sebuah wilayah di Italia Utara. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Otto dikalahkan. Otto sendiri memilih untuk melakukan bunuh diri. Vitellius dan pasukannya kemudian memasuki Roma pada bulan April tahun 69 Masehi. Senat mengukuhkan Vitellius sebagai kaisar. Akan tetapi, pemerintahannya hanya berlangsung selama 8 bulan. Masalah-masalah setelah pemerintahan Vitellius malah semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan kas kekaisaran yang sudah habis sehingga tidak dapat membayar bonus kemenangan pasukannya. Akibatnya, Vitellius kehilangan kendali atas pasukannya. Bukan hanya Legion di Rhine saja yang ingin melihat salah satu dari mereka menjadi kaisar. Legion di Yudea juga memiliki ide yang sama. Di timur, Vespasianus memerintahkan pasukan besar yang telah berkumpul di Yerusalem untuk menekan pemberontakan besar Yahudi tahun 66 Masehi. Para pasukannya kemudian menominasikan Vespasianus sebagai kaisar. Dia dengan cepat memperoleh dukungan di seluruh provinsi timur serta dari legion di sepanjang Danube. Pada bulan Desember tahun 69 Masehi, pasukan Vespasianus bertemu dengan pasukan Vitellius di dalam pertempuran Bedriacum yang berlokasi di semenanjung Italia Utara. Pasukan Vespasianus dapat mengalahkan pasukan Vitellius. Vitellius yang kalah itu kemudian digantung. Setelah kekalahan Vitellius, Senat memberi Vespasianus gelar yakni Kaisar Flavia yang pertama.
Titus Flavius Vespasianus bukanlah keturunan aristokrat Romawi. Dia bukanlah orang Roma. Ia sendiri lahir di kota kecil yang ada di Italia. Akan tetapi, di tangan kaisar ini dapat mengambil kendali kekaisaran dengan tangan yang kuat. Pemerintahan Vespasianus bersifat otoriter, akan tetapi dengan memberikan kontrol ketat di dalam tentara. Vespasianus telah berhasil membawa perdamaian kekaisaran yang hancur karena pertempuran. Dia dengan cepat melenyapkan semua lawan politik. Dia menduduki posisi sensor dan mengatur senat dengan pendukungnya. Selain itu, Vespasianus juga meningkatkan jumlah senat yang diambil dari wilayah provinsi. Vespasianus menjadi kaisar pertama yang berhasil mengatasi kekacauan keuangan dan pemerintah yang ditinggalkan oleh Nero. Vespasianus mengatasi masalah keuangan Roma dengan mengurangi pengeluaran negara secara drastis dan dengan meningkatkan pajak. Vespasianus juga berhati-hati untuk membangun bangunan yang akan menghibur warga Roma. Di situs rumah emas Nero, Vespasianus kemudian memulai membangun amfitheater besar yang sekarang dikenal sebagai Colosseum, di mana di tempat itu terdapat berbagai kontes dengan hewan liar, pertarungan gladiator, dan pertempuran laut tiruan yang dapat dipentaskan secara terbuka. Pada pemerintahan Vespasianus, terdapat masalah yang muncul di wilayah provinsi. Wilayah Danube diserang oleh pasukan suku Saracen. Akan tetapi, pasukan Vespasianus dapat mengatasi serangan ini dengan sangat cepat. Sementara itu, di wilayah utara, suku Batavia memberontak karena mereka tidak terima dengan cara otoriter Romawi. Pemberontakan tersebut memakan waktu sampai 1 tahun untuk diselesaikan. Pada tahun 70 Masehi, putra sulung Vespasianus yang bernama Titus mengambil Yerusalem sehingga mengakhiri perang panjang di Yudea. Titus kemudian membunuh sebagian besar penduduk kota dan menghancurkan kuil, kecuali satu bagian tembok barat yang pada hari ini dikenal sebagai tembok ratapan. Tembok tersebut merupakan salah satu tempat paling suci bagi orang-orang Yahudi. Pemerintahan Vespasianus berlangsung selama 10 tahun. Selama waktu itu, ia dengan hati-hati mempersiapkan Titus untuk menjadi penggantinya. Ketika kaisar merasa bahwa kematiannya sudah dekat, dia berkata, "Ya ampun, saya pikir saya sudah menjadi dewa." Kekaisaran Romawi kemudian dipegang oleh Titus, putra Vespasianus. Titus berusia 39 tahun ketika dia diangkat menjadi kaisar Romawi. Titus dikenal memiliki kepribadian yang menyenangkan dan cerdas. Pemerintahan Titus terbilang singkat, yakni hanya 2 tahun. Pada pemerintahan Titus terdapat 2 bencana besar dalam sejarah kekaisaran Romawi, yaitu yang pertama, letusan gunung berapi dari Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Akibat letusan tersebut adalah mengubur kota Pompei, Herculaneum, dan Stepi. Sedangkan bencana yang kedua yaitu terjadinya kebakaran besar di Roma. Setelah kedua bencana tersebut, Titus melakukan banyak upaya untuk membantu para korban, salah satunya dengan memberikan sumbangan dari dananya sendiri. Dalam 2 tahun pemerintahannya itu, Titus dapat menyelesaikan amfitheater besar yang dimulai oleh ayahnya dan merayakan pembukaannya dengan permainan yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kedermawanannya dan pemerintahannya yang adil membuat Titus menjadi kaisar yang dicintai oleh rakyatnya. Namun sayang, pada usianya yang ke-41 tahun, Titus meninggal mendadak. Kematiannya itu kemudian didewakan. Setelah kematian Titus, tahta kekaisaran sekarang dipegang oleh saudaranya yang bernama Domitianus. Menurut rumor mengatakan mungkin Domitianus terlibat dalam kematian Titus. Domitianus adalah putra kedua Vespasianus. Dirinya tidak pernah ditunjuk sebagai pewaris, dan bahkan Domitianus sendiri belum pernah memegang posisi penting karena ayah dan kakak laki-lakinya menganggap bahwa Domitianus memiliki ambisi yang berbahaya. Akan tetapi, setelah kedua orang tersebut meninggal, Domitianus dapat menjadi kaisar dengan melalui pengawal Praetorian. Pemerintahan Domitianus dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter. Domitianus mempertahankan kendalinya atas senat dengan menunjuk senator pilihannya sendiri, dan kemudian mengeksekusi siapa saja yang tidak setuju dengannya. Jika para senat memandang buruk Domitianus, maka para tentara memandang baik Domitianus.
Dalam kemiliteran, Domitianus berhasil membangun benteng di Jerman untuk memperkuat perbatasan Romawi di Jerman. Kemudian di Pulau Britania, Domitianus berhasil memperluas wilayah kekaisaran dengan memukul mundur suku-suku Inggris, sehingga hanya 3 wilayah saja yang belum ditaklukkan Romawi, yaitu wilayah Wales, Inggris Utara, dan Skotlandia. Sementara itu di timur, Domitianus menyelesaikan pembangunan jalan militer yang dimulai oleh Vespasianus di Anatolia. Domitianus juga mengendalikan Yudea dengan menempatkan legion permanen di daerah tersebut dan memperkuat penempatan legion di sepanjang sungai Efrat dengan mendirikan kamp legion di titik persimpangan utama. Sejak awal pemerintahannya, Domitianus bersikeras bahwa dirinya merupakan dewa dan orang-orang harus memanggilnya dengan Dominus et Deus, yang berarti Tuan dan Dewa. Pada masa pemerintahannya ini muncul berbagai pemberontakan. Yang terbesar datang dari Legion Utara. Pemberontakan tersebut dapat ditumpas dengan pertumpahan darah yang besar. Setelah munculnya pemberontakan, Domitianus menjadi tidak mempercayai siapapun. Dia merekrut para informan untuk mencari tahu siapa saja yang menentang dirinya. Siapapun yang berani menyuarakan penentangannya kepada kaisar, maka seketika itu juga akan dieksekusi mati. Hal tersebut dilakukan karena Domitianus takut dirinya akan diserang. Bahkan itu di dalam istananya sendiri. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Domitianus sampai memasang cermin di setiap ruangan sehingga ia selalu bisa melihat siapa saja yang berada di belakangnya. Pada tahun 96 Masehi, apa yang selama ini ditakutinya benar-benar terjadi. Istri Domitianus membayar seorang budak untuk membunuhnya. Domitianus kemudian ditikam sampai mati ketika dia sedang melihat laporan tentang rencana pembunuhan dirinya. Setelah kematiannya, Senat yang selama ini diteror menyatakan Domitianus sebagai damnatio memori, yang berarti ingatan yang terkutuk. Setelah pembunuhan Domitianus pada tahun 96 Masehi, Senat dengan cepat mencalonkan salah satu dari mereka untuk menjadi kaisar. Maka terpilihlah senator tua yang bernama Marcus Cocceius Nerva untuk menjadi kaisar. Nerva merupakan seorang administrator yang baik. Berbagai usahanya untuk memecahkan masalah sosial membuatnya populer di kalangan warga dan para senat. Akan tetapi, para tentara yang setia kepada Domitianus tidak percaya dengan para senat. Mereka menganggap bahwa para senatlah yang menjadi konspirator pembunuhan sang kaisar. Karena Nerva merupakan seorang yang cerdik dan dia tidak ingin menyebabkan perpecahan dalam kekaisaran, maka dengan cepat ia mengadopsi seorang tentara yang bukan keluarganya untuk menjadi ahli warisnya. Nerva menominasikan perwira Spanyol yang bernama Marcus Ulpius Trajanus. Tindakan Nerva tersebut menjadi satu-satunya peristiwa pertama di mana pencalonan sebagai penerus kaisar atas dasar kemampuan dan bukan hanya ikatan keluarga semata. Pada tahun 98 Masehi, hanya 3 bulan setelah menominasikan Trajan sebagai penggantinya, Nerva meninggal. Nerva diberikan pendewaan sebagai kaisar yang adil. Trajan sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai kaisar, Trajan sangat populer di kalangan para senator provinsi. Selain itu, sikapnya yang sederhana dan tidak mementingkan diri sendiri, mendapatkan kepercayaan dari para senator aristokrat. Perlu kita ketahui bahwa sifat dan perilaku Trajan banyak membantu menghilangkan rasa takut akan teror dan konspirasi yang telah merasuki istana Domitianus. Trajan juga diakui di seluruh kota Roma sebagai penguasa hebat dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Menurut catatan, ketika dia menyerahkan pedang kepada komandan pengawal Pretorian, Trajan berkata, "Gunakan pedang ini untuk melawanku jika aku mengabaikan tugasku. Akan tetapi, gunakan pedang ini untuk membelaku jika aku melakukan tugasku dengan baik." Terlepas dari kesederhanaannya, Trajan bisa juga menjadi otoriter. Dia campur tangan dalam urusan senat jika merasa perlu. Trajan juga memiliki sekelompok penasehat yang tentu tidak banyak diketahui banyak orang. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan publik. Trajan juga menyediakan gladiator untuk menghibur warga Roma. Dia juga mendanai berbagai pembangunan umum seperti bangunan baru di Roma,
perbaikan pelabuhan dan jalan di seluruh Italia. Trajan juga menyediakan pakar keuangan kaisar atau yang disebut kurator untuk membantu kota-kota madya yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, dia juga menyediakan pinjaman murah bagi para petani dan menggunakan bunganya untuk mendanai amal anak-anak. Sepanjang hidupnya, Trajan tetap menjadi seorang prajurit. Dari 19 tahun menjadi kaisar, Trajan menghabiskan 7 tahunnya untuk tinggal di kamp militer. Ambisi militer besarnya adalah untuk memperluas perbatasan kekaisaran. Salah satu pencapaian militer terbesar Trajan adalah di Danube. Di sana terdapat bangsa Dakia yang telah mendirikan kerajaan yang kuat di wilayah Karpatian. Trajan memerintahkan pasukannya untuk menginvasi Dakia. Perang pertama antara Romawi dan Dakia berkobar pada tahun 102 sampai 103 Masehi. Kemudian pada tahun 105 sampai 106 Masehi, perang kedua kembali berkobar. Intervensi Romawi menjadi lebih kuat dibandingkan perang pertama. Sebagai strateginya, Trajan membangun jembatan batu besar untuk menyediakan titik persimpangan di atas Danube. Hal tersebut bertujuan agar pasukannya bisa dengan mudah mengarah ke satu titik, yakni ibu kota Dakia. Tak lama kemudian, ibu kota Dakia dapat direbut pasukan Romawi. Raja Dakia yang kalah memilih untuk melakukan bunuh diri. Semua orang Dakia yang menolak untuk menyerah diburu dan dibunuh. Kemenangan Trajan adalah salah satu kampanye paling brutal dalam sejarah ekspansi kekaisaran Romawi, di mana penyerangan tersebut menghancurkan Dakia sebagai sebuah bangsa. Untuk memperingati kemenangan itu, Trajan mendirikan tiang batu besar di kota Roma. Tiang tersebut dihiasi dengan relief yang menampilkan adegan-adegan kampanye. Di provinsi yang ditaklukkan tersebut, perkembangan dialek baru yang dipengaruhi oleh bahasa Latin merupakan tanda yang kuat dari lenyapnya bangsa Dakia, yang pada sekarang bertransformasi menjadi bahasa Romania. Trajan melanjutkan penaklukannya ke timur dengan mencaplok kerajaan Arabia dan negara-negara penyangga Armenia. Kemudian dilanjutkan dengan menyerang Partia pada tahun 114 Masehi. Pada tahun 116 Masehi, Trajan telah berhasil menaklukkan Mesopotamia dan berlayar menyusuri sungai Tigris ke Teluk Persia. Kampanyenya tersebut telah membawa kekaisaran Romawi ke tingkat yang terbesar. Namun, pertempuran kembali pecah ketika orang-orang Yahudi, Partia, dan wilayah taklukan lainnya bangkit dalam sebuah pemberontakan besar. Sebelum dia dapat memadamkan pemberontakan ini, Trajan meninggal dalam sebuah kampanye di Suriah pada tahun 117 Masehi. Kematian Trajan didewakan seperti kaisar terbaik sebelumnya. Trajan meninggal tanpa menunjuk ahli warisnya. Akan tetapi, istrinya Trajan menunjuk Publius Aulus Hadrianus untuk menjadi penerus dari Trajan. Oleh karena itu, dengan klaim tersebut, para tentara Trajan mencalonkan Hadrian untuk menjadi kaisar baru. Perlu kita ketahui bahwa Trajan merupakan seorang warga sipil dan bukan merupakan tentara selayaknya Trajan. Akan tetapi, dirinya dikenal sebagai administrator yang sangat baik. Hal tersebut dibuktikan sewaktu dia menjadi kaisar. Hadrian menetapkan kebijakan teritorial dari pendahulunya. Dengan kata lain, alih-alih mencoba untuk memperluas kekaisaran, Hadrian menerapkan kebijakan, yaitu untuk melindungi perbatasan yang ada, yang dapat membuat rejim pemerintahan yang damai. Akan tetapi, kalangan senat kurang menyukai pemerintahan Hadrian tersebut. Hadrian mendirikan benteng yang kuat untuk mempertahankan perbatasan kekaisaran. Contoh yang paling terkenal adalah tembok Hadrian di Inggris. Tembok batu yang tinggi yang sebagian besar masih berdiri sampai sekarang, membentang di sepanjang puncak gundukan yang dilindungi oleh parit dan membentuk benteng yang sangat panjang. Tembok itu membentang tepat melintasi Inggris Utara. Selain tembok di Inggris, Hadrian juga membangun perbatasan benteng yang serupa antara Jerman dan Raetia. Dalam sejarah, satu-satunya pertempuran paling sengit selama pemerintahan Hadrian terjadi di Yudea, di saat Hadrian mendirikan koloni Romawi di Yerusalem pada tahun 131 Masehi. Orang-orang Yahudi yang marah memberontak di bawah pimpinan Bar Kokhba, menyebabkan perang
yang berlangsung hingga tahun 134 Masehi. Untuk memastikan militer Romawi tetap kuat, Hadrian menyiapkan para legion dengan jumlah yang cukup. Di masa Hadrian, para tentara lokal di luar warga negara Romawi statusnya bukan sebagai pasukan pembantu saja seperti pada masa-masa sebelumnya, akan tetapi sudah menjadi sebuah legioner. Kemudian, untuk menjaga tentaranya dalam keadaan siap, Hadrian berkeliling ke kekaisaran untuk memeriksa legion dan memperkenalkan latihan lapangan baru untuk meningkatkan manuver. Hadrian dikabarkan telah mengunjungi semua provinsi dan setiap kota, di mana dia memberikan saran-saran dalam masalah sosial dan militer sebuah wilayah. Dalam kehidupan pribadinya, Hadrian berkecimpung dalam astrologi serta menulis sebuah puisi. Di dalam sebuah catatan mengisahkan tentang sebuah perjalanan Hadrian, di mana dia terkagum pada seorang pemuda yang bernama Antonius. Mereka bersama-sama melakukan perjalanan menyusuri sungai Nil, di mana pemuda itu jatuh ke laut dan tenggelam. Kaisar yang berduka kemudian mendewakan Antonius dan sebagai peringatan dia mendirikan sebuah kota di Mesir yang bernama Antinopolis. Hadrian menderita suasana hati yang gelap di tahun-tahun terakhirnya dikarenakan kesehatan yang memburuk dan frustasi karena tidak kunjung menemukan ahli warisnya. Setelah mengeksekusi cucunya yang masih kecil karena dicurigai terlibat dalam sebuah plot, Hadrian tidak memiliki saudara laki-laki lain. Dia kemudian mengadopsi Lucius Caeonius Commodus. Akan tetapi, Caeonius kemudian meninggal. Hadrian yang hampir mati itu kemudian mengadopsi senator Titus Aelius Antoninus pada tahun 138 Masehi. Pada saat yang sama, Hadrian menetapkan bahwa Antonius pada gilirannya harus mengadopsi Marcus Aurelius yang berusia 18 tahun, yang merupakan keponakan istri Antoninus, dan Lucius Verus yang merupakan putra Caeonius. Antoninus berusia 51 tahun ketika dia menjadi kaisar. Pemerintahan Antoninus berjalan selama kurang lebih 23 tahun. Antoninus Pius kemudian berupaya untuk mendewakan Hadrian. Dalam pemerintahannya, Antoninus menjaga kekaisaran untuk tetap damai seperti yang dilakukan oleh Trajan dan Hadrian. Salah satu kebijakan Antoninus yang paling terkenal dalam sejarah adalah usahanya untuk memajukan perbatasan kekaisaran di Inggris, di mana dibangun tembok Antoni yang menandai batas baru di Inggris Utara. Untuk sebagian besar waktu pemerintahannya, Antoninus tetap berada di Roma, tidak seperti Hadrian yang mengunjungi wilayah-wilayah kekaisaran. Hal tersebut dilakukan agar Antoninus dapat menjaga hubungan baik dengan para senat. Pada tahun 148 Masehi, dia memerintahkan sebuah perayaan untuk menandai peringatan 100 tahun berdirinya Roma. Antoninus didewakan oleh senat pada kematiannya pada tahun 161 Masehi. Marcus Aurelius menulis tentang Antonius, yaitu pendahuluku dan ayah angkat saya. Antonius Pius adalah kaisar yang memiliki kesederhanaan dan ketekunan, serta memiliki semangat dan tekad. Dia menghormati hak semua orang. Saya belajar darinya mengenai usaha untuk melayani umat manusia tanpa pamrih. Marcus Aurelius berusia 40 tahun ketika dia mewarisi kekaisaran. Dia kemudian mulai mengikuti teladan Antonius, yaitu untuk melayani kekaisaran tanpa pamrih. Aurelius terpaksa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengatasi berbagai serangan di perbatasan. Salah satu tindakan pertama Aurelius sebagai kaisar adalah menjadikan Lucius Verus sebagai tangan kanannya. Ketika Parthia semakin memberikan intervensi di wilayah timur, Aurelius mengirim Verus dengan pasukannya untuk bergabung dengan pasukan timur yang dikomandoi Avitus Cassius dari Suriah untuk mengatasi situasi tersebut. Cassius dengan bantuan dari Verus kemudian dapat mengamankan perbatasan kekaisaran dan sekutu Romawi di timur pada tahun 166 Masehi. Namun, ketika pasukan ekspedisi tersebut kembali ke kota Roma, di tubuh mereka membawa sebuah wabah.
wabah yang berisi penyakit yang kemudian menyebar ke seluruh kekaisaran selama bertahun-tahun. Wabah epidemi tersebut sangat melemahkan moral warga Romawi. Pada masa-masa sulit ini juga muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Cassius. Pemberontakan tersebut berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun 180 Masehi, Aurelius meninggal di Vindobon yang sekarang menjadi kota Wina. Tahta kekaisaran Romawi sekarang diserahkan kepada putra Aurelius yang berusia 19 tahun, yaitu Commodus.